Apa sih artinya Dare to Leap? Melompat ke next generation of technology. Jadi kayak dia satu langkah lebih maju terus teknologinya gitu kali maksudnya. Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi di video kali ini gue mau review sebuah handphone terbaru dari Realme 8 Pro gitu guys. Jadi gue akan bantu lu untuk menentukan perlu nggak sih beli handphone ini ya. Nah, disclaimer ya bahwa review gue kali ini adalah review yang sangat sejujur-jujurnya karena gue beli handphone ini sendiri tanpa sponsor dengan harga 4.500.000 itu secara eksklusif gue beli di JDID. So langsung aja kita lihat pengalaman gue menggunakan handphone ini ya guys ya. Pertama kalau kita lihat dari unboxingnya, handphone ini tuh di dalamnya sudah disertakan juga charger yang support hingga 65 watt. Gede banget dong ya. Tapi jangan senang dulu. Kita lanjut ke bagian yang bodinya. Yang paling mentereng itu adalah tulisan glossy ya, Dare to Leap ya. Gue sendiri nggak memahami ya kenapa harus memilih ini. Cuman gue pribadi ini bukan selera gue ya, ada tulisan besar di belakang bodinya. Kurang elegan aja gitu ya. Menariknya, berbeda dengan versi sebelumnya dari Realme 7 Pro, yang 8 Pro ini terbuat dari sandblast nih ya guys. Maksudnya plastiknya itu bodinya kayak ada jenis-jenis kayak amplas ya gitu kasar ya. Itu digenggamnya enak dan nggak bikin nempel sidik jari. Meski ada sayangnya, yaitu adalah anti airnya hilang ya di handphone ini. Water repellentnya itu nggak ada di bodinya yang dibanggakan di Realme 7 Pro. Kali ini itu harus tidak ada. Terus kalau kalian lihat lagi bagian bodi belakangnya ini ada 4 kamera yang sangat menonjol. Kamera 108 megapikselnya kali ini ditempelkan di Realme 8 Pro. Kamera dari Samsung yang digunakan juga di Redmi Note 10 Pro sayangannya guys, yang sudah keluar lebih dulu. Dan sayangnya ini slot tray-nya ini nggak ada karetnya guys. Nah, terus kalau kita balik dari bodinya, kali ini dia tidak pakai speaker yang stereo. Jadi speakernya cuma ada di bagian bawah doang nih guys. Lagi-lagi pengurangan dari Realme 7 Pro. Nah, tapi tentunya berbeda dengan Redmi Note 10 Pro yang menggunakan fingerprint dari sampingnya di bodi, kali ini Realme lebih fleksib ya, karena dia hadir di under display. Teknologi yang paling canggih saat ini untuk fingerprint reader ya guys ya, di bawah layar. Nah, tapi kalau kita lihat layarnya sendiri, layarnya masih sama menggunakan AMOLED Full HD, sama seperti Realme 7 Pro. Nggak ada perubahan sama sekali guys, masih menggunakan 441 ppi density dan 60 refresh rate. Brand-brand lain menggunakan 90 Hz, bahkan lawannya itu 120 Hz ya si Xiaomi. Tapi ini Realme Y cuma 60 Hz, standar banget ya guys ya. Padahal Realme 6 Pro itu sudah menggunakan 90 Hz ya refresh rate. Yang mana itu adalah handphone yang generasi sebelumnya 60 Hz ya. Aneh banget ya, downgrade ya. Nah, tapi kali ini hadir dengan always on display yang berbeda dari Xiaomi ya. Kalau si Xiaomi itu kita nggak bisa lama-lama ya. Always on display-nya cuma beberapa detik aja. Sedangkan kalau ini kita ada opsi untuk save mode ya. Pokoknya always on display ini bisa lu setting mau lama atau mau save mode, dan bisa lu tambahin juga dia mode notifikasi ya, jadi full ya di layar kelihatan. Atau bahkan ini di Realme UI yang baru ini dia membawakan tema untuk si always on display, tapi yang punya gue ini belum masuk nih guys ya. Mungkin ke depan nanti akan software update ini bisa muncul. Nah, untuk layarnya sendiri ini udah pakai 3 mode seperti biasa. Ada mode brilliant ya, ada mode vivid, dan ada mode gentle yang bisa kalian pilih-pilih sesuai dengan selera kalian. Nah, masih menggunakan baterai yang mirip 4500 mAh, jadi nggak banyak perubahannya guys, dan nggak upgrade ya guys ya. Untuk pengecasan dari 0 ke 100 itu bisa sampai 50 menit ya pengecobaan gue. Dari 0 ke 50% itu bisa sampai 17 sampai 20 menit. Nah, ini yang menarik ya. Kalau kalian bingung agak turun, jelas ini turun karena si Realme 8 Pro ini lagi-lagi downgrade guys. Sebelumnya Realme 7 Pro itu support hingga 65 watt. Nah, tapi kali ini Realme 8 Pro cuma support hingga 50 watt, berkurang 15 watt. Walaupun dalam kotak penjualan chargernya itu support 65 watt. Gue juga nggak tahu lagi nih kenapa berkurang lagi. Tapi untuk urusan fast charging ya, BBK Group ini, Vivo, Oppo, Realme ini adalah rajanya ya guys ya. Mungkin di mid range phone ini yang paling cepat ya untuk di kelasnya gitu ya. Rajanya fast charging. Nah, si Realme 8 Pro ini hadir sudah Android 11 dan sudah support Realme UI 2.0. Nah, terus kita mau bahas bagian yang menurut gua tidak begitu seru. Performance-nya, prosesornya. Yes, lagi-lagi Realme 8 Pro masih menggunakan prosesor Snapdragon 720 yang mana itu masih digunakan oleh 2 generasi sebelumnya. Realme 6 Pro, Realme 7 Pro, dan Realme 8 Pro masih menggunakan prosesor yang sama. Why? Ini harusnya handphone baru ya guys ya.
Berbeda dengan Redmi Note 10 Pro yang lagi-lagi dia selalu fresh ya. Setiap handphone baru itu menggunakan chipset yang berbeda, 732. Tapi meskipun hasil benchmarknya ini sebenarnya nggak beda jauh ya. Jadi punya gue ini ada di sekitar 340 ribuan ya. Memang menariknya lebih tinggi dari si Redmi Note 10 Pro ya, tapi menurut gue ini nggak begitu signifikan ya. Nah, jadi mereka ini masih menggunakan octa-core prosesor yang punya cluster 26 ya. Jadi 2 kali 2,3 GHz ya, dan 6 kali 1,8 GHz. Dan masih mengandalkan GPU Adreno 618. Jadi untuk kelas mid-range sebenarnya sama kayak Samsung sama Redmi Note 10 Pro ya. Ini performanya nggak beda jauh. Tapi tentunya kalau kalian adu dengan Poco X3 versi Pro, wow, ini bisa sampai 2 kali lipat ya, nyaris ya guys ya. Karena Poco X3 itu luar biasa sekali performanya menggunakan Snapdragon 860. Jadi kalau untuk game, nah ini yang bakal kita bahas ya, itu nggak begitu terasa frame drop yang signifikan untuk game-game berat ya. Cukup lah gitu ya. Walaupun untuk game-game sangat berat kayak Genshin gitu ya. Nah ini yang gue cobain memang ada sedikit pengurangan ya. Bisa di 60 fps tapi dia average-nya ada di sekitar 30 sampai 40. Ketika ada momen-momen yang sangat epic gitu ya. Terus gue juga coba pakai 3D Mark Wildlife Stress Test ini. Menurut dia sih ini 99% stabil ya. Jadi memang untuk prosesor 730 series ini, Snapdragon ini punya balance yang sangat baik ya guys ya. Untuk performance dan pengalaman menggunakan ini untuk sehari-hari. Jadi gue kadang bisa mikir nih, Realme 6 Pro itu prosesornya kebagusan kali ya. Bagian kameranya menggunakan 108 megapiksel. Memang ini adalah tantangan yang besar ya, karena file yang dihasilkan kalau lu foto pakai handphone itu yang 108 pixel itu besar banget guys. Jadi dia menggunakan Samsung yang ISOCELL HM2 ya, yang mana saat ini tuh resolusi yang paling tinggi ya di saat ini ya dimiliki oleh sebuah handphone ya. Dan menariknya dia juga mengiklankan 3 kali zoom, padahal dia nggak punya zoom. Nah jadi handphone ini tuh selain punya 108 megapiksel, kamera yang lainnya adalah 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Nah untuk 3 kali zoomnya ini memang menarik ya. Foto yang dihasilkan adalah 12 megapiksel. Jadi sebenarnya ini adalah zoom dari 108 megapikselnya guys ya. Jadi dia di tweak gitu ya, walaupun dia nggak punya kamera zoom. Terus ada fitur-fitur baru kayak stereo mode atau mode untuk melihat bintang ya. Technically ini sebenarnya kayak time lapse gitu guys. Kalau gue coba untuk dapetin bintang di malam hari ini nggak berguna guys. Gue nggak tahu ya apa daerah gue nggak ada bintangnya. Tapi yang jelas ini kayaknya gimmick ya. Karena gue nggak bisa manfaatkan ini ketika gue coba di pinggir jalan. Mungkin nanti akan gue coba lagi. Terus ada lagi dynamic bokeh portrait. Jadi kalau lu bikin video, nah ini videonya kayak live fokusnya di Samsung ya, bagian belakangnya blur gitu ya. Jadi bagian objek depan aja yang jelas. Ini menarik banget sih kalau kalian suka vlogging. Nah inilah kamera yang sangat baik. Oh ya gue lupa bilang, kamera depan itu menggunakan 16 megapiksel. Yes, ini lagi-lagi downgrade dibandingkan sebelumnya yang menggunakan 32 megapiksel di Realme 7 Pro. Why? Oke, gimana hasilnya? Untuk kegiatan yang outdoor ya gue akuin emang ini bagus, jelas, detail ya, no problem ya. Hasil dari 8 megapiksel ini terbinding ya ke 12 megapiksel. Jadi secara default tuh dia akan 12 megapiksel. Dan ini menurut gue hasilnya oke. Jadi kalau gue sedikit menganggap ini akan seperti flagship ya, ternyata ekspektasi gue berlebihan ya. Atau at least seperti mid-range phone yang detail dan colornya lebih natural, ini enggak. Jadi ini soal selera ya, karena kalau kalian yang suka natural, sebenarnya ini nggak begitu natural. Apalagi kalau AI-nya kalian aktifkan, chroma boost-nya tuh kayak bikin color-nya lebih pop up ya. Kadang orang menganggap ini kayak seperti painting gitu ya. Nggak natural sih ya. Tapi mungkin untuk kebanyakan orang yang senang sosial media, nggak akan masalah ya guys ya. Dan menariknya itu AI-nya lumayan pinter ya. Dia kenal berbagai tempat, building, hewan, ya itu nggak ada kendala sama sekali. Dan menarik ini cepat ya guys ya AI-nya. Ketika gue pakai 108 megapiksel, ini cenderung tentu ya hasilnya nggak se-bright dari si mode normal ya. Karena memang shadow-nya lebih kecil, jadi kelihatan lebih gelap gitu guys ya. Tapi memang kelihatan lebih detail. Tapi lagi-lagi ya, 108 megapiksel ini gue nggak bisa ngedapetin hal yang wah banget ya. Dia cuman ngedapetin detail dan zoom. Maksudnya gini, kalau lu crop lu baru kelihatan bedanya gitu ya. Karena kalau side by side tuh nggak akan kelihatan. Malah cenderung orang mungkin ya, in my opinion akan lebih senang yang mode normal ya. Karena lebih siap untuk di-upload di sosmed. Sedangkan yang 108 megapiksel seperti gue bilang itu lebih gelap. Jadi lu perlu touch up untuk lebih bright gitu ya. Karena kalau hasil blind test gue, warna yang bright itu lebih disukai orang dibanding dengan shadow yang lebih redup gitu guys. Ditambah lagi 108 megapiksel ini
Filenya gede banget guys, 30 MB ke atas. Kalau lu mau upload di sosmed juga ini bakal kesulitan. Bikin lu kerepotan untuk ngeditnya guys ya. Kecuali lu pengen kayak Realme untuk bikin rekor muri, cetak foto besar. Nah, 108 megapiksel ini adalah pilihan yang tepat. Nah, tapi memang kalau kita bicara 108 megapiksel ini berperannya lumayan oke ketika kita pakai zoom. 3 kali zoom itu kayak kita hampir pakai tele. Gue pribadi sih ya, ini hampir tele ya. Walaupun dia gak punya telefoto, tapi lumayan oke loh ya, lumayan clear dan jernih gitu ya. Tapi ini seperti kamera tambahan lah, boleh lah ya gimmick-gimmicknya. 3 kali zoom ini ya. Nah, untuk bicara ultrawide kameranya gue sebel banget ya, karena menurut gue ini gak begitu bagus ya. Selain di pencahayaan yang terang, kalau lu pakai yang di low light itu, wah kelihatan banget ini lebih ngeblur gitu, lebih nggak detail fokusnya gitu ya. Terus juga kamera makronya menurut gua 2 megapiksel nggak usah dipakai lah, karena nggak bisa pakai juga sih gue pribadi ya. Gue coba kamera zoom ya gitu dibandingkan dengan Redmi, ya Redmi bisa lebih baik ya. Beruntungnya ultrawide-nya ini punya mode malam, dan lagi-lagi bagian malam ini adalah tugas yang berat kalau lu pakai ultrawide. Jadi shadow-nya lebih gelap banget ya, nggak ready untuk sosmed ya. Jadi gue saranin untuk mode malam selalu gunakan night mode atau pakai pro mode ya. Ya lu butuh tripod ya untuk pakai shutter speed yang lebih tinggi gitu ya. Menariknya videonya ada video mode pro. Jadi lu mode movie itu maksudnya adalah lu bisa ngatur ISO, brightness, lu bisa atur manual fokus atau automatic fokus ya dengan mode video. Ini menarik banget ya. Ini mid-range pun bisa kontrol di video ini, walaupun sebenarnya terbatas ya, tapi menurut gue ini dapat diapresiasi lah ya. Lu bisa atur macam-macam untuk ngedapetin light trail ya. Juga ada fitur-fitur kayak dual mode ya gitu, bisa kamera depan dan belakang itu bisa muncul. Dan juga ada fitur seperti Oppo kemarin itu fitur AI Mix ya. Jadi lu bikin video background bisa dicampur-campur adukan yang gue nggak tahu lu bakal senang atau enggak. Kalau gue pribadi sini jarang gue pakai sih guys. Feeling gue menggunakan handphone ini ngerasa handphone ini bagus kalau harganya lebih murah lagi guys. Jujur aja 4.500.000 itu gue ngerasa berat banget guys. Apalagi gue beli ternyata gue gak dapet bonus kehabisan ya. Realme 8 Pro ini handphone baru yang prosesornya masih sama dari 2 generasi sebelumnya, layarnya masih sama dengan Realme 7 Pro, dan masih pakai 90Hz. Bahkan sebelumnya ada support 90Hz, bukannya naik, ini malah turun. Chargingnya, fiturnya turun dari 65 watt ke 50 watt. Mungkin fansnya aja, diehardnya aja yang bisa beli handphone ini ya. Kalau dia punya 5 juta atau 4 juta setengah, gue gak yakin orang bakal pilih ini guys. Ini challenge yang berat bagi Realme ya, menurut gue pribadi. Bahkan bagi diehard si Realme sendiri ini mungkin akan menjadi challenge yang berat untuk membanggakan handphone ini guys. Apa yang harus dibanggain dari handphone ini gitu ya. Karena bicara kamera ya lawannya juga punya fast charging gitu ya. Itu yang mungkin dua lawan yang gak punya guys ya. Kompetisi yang sangat berat ya guys ya kalau dibandingkan dengan lawan-lawannya yang sudah 120Hz gitu ya. Prosesornya lebih kenceng. Wah gitulah. Good luck ya Realme. Nanti penjualannya kita lihat apakah benar seperti apa yang gue omongin gitu ya. Kayaknya tuh Realme kebingungan pakai 108 megapiksel terus kemahalan. Waduh ternyata mahal nih. Yaudah kita kurang-kurangin yang lain deh yuk gitu. So di sepanjang video ini dibuat, Realme ngeluarin warna yang baru ya, warna yang bisa glow in the dark. Harganya masih sama 4.500.000. Gue nggak tahu itu bisa menarik atau merubah opini orang atau enggak ya. Harga segini tuh menurut gue nggak bersahabat guys. So Realme lo harus pikirin ini baik-baik ya. Jadi itu guys video gue kali ini ya. Jangan lupa subscribe dan like kalau lo suka dan perlu, karena konten-konten berikutnya akan lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye.